Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Ahmad Muhajir dalam channelnya Abati. Dalam video kali ini kita masih bersama dengan Ibu Desi SPD MPD. Jadi bagi teman-teman yang belum tahu ya, Ibu Desi SPD MPD ini merupakan salah seorang peserta ujian seleksi CPNS di Kementerian Agama yang beliau ini dinyatakan sebagai salah seorang peserta yang lulus hasil akhir ujian pada tahun 2019. Selamat siang Ibu. Selamat siang. Ya, jadi dalam video kali ini kita akan diskusi ringkas tentang ujian yang pernah Ibu Desi ini laksanakan pada tahun 2019, yaitu khususnya di bagian wawancara. Ya. Siap ya. Jadi bagi teman-teman yang belum nonton video kami sebelumnya kami telah membuat video juga nih tentang ujian seleksi kemampuan bidang, yaitu bagian praktek kerja. Jadi bagi teman-teman yang belum nonton, dapat menontonnya di video di atas kita. Baiklah, sebelum kita lanjut ke pertanyaan, bagi teman-teman yang belum subscribe, mari dong dukung channel kami dengan menekan tombol like dan subscribe video ini. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman. Baiklah, kita akan menanya-nanya nih dengan Ibu Desi tentang ujian seleksi kompetensi bidang bagian wawancara. Yang Ibu ketahui persentase ini bagaimana sih Bu ya? Bahwa seleksi kompetensi bidang ini di kementerian itu katanya berbeda dengan ujian SKB di pemerintah kota dan kabupaten. Bagaimana sih Bu? Ya, baik. Terima kasih untuk waktunya. Jadi ada perbedaan ya antara seleksi kompetensi bidang untuk kementerian, apakah itu Kementerian Agama, barangkali juga kementerian lain seperti itu, dan juga untuk yang mengambil formasi di Pemkot atau Pemkap ya. Kalau SKB di Kementerian Agama itu terdiri atas 3 bagian, ada psikotes, wawancara, sama praktik kerja ya. Kalau untuk guru berarti praktik mengajar. Sedangkan untuk yang mengambil Pemkot ataupun Pemkap, SKB-nya itu menjawab kembali ya soal-soal seperti mirip sama seperti CAT ya, sama seperti ketika SKD. Jadi menjawab kembali soal-soal, hanya saja yang berbeda soal-soalnya itu ya sesuai dengan formasi yang dilamar. Misalkan teman-teman mengambil formasi guru, maka soal-soalnya itu yang akan berkaitan dengan keguruan dan pendidikan seperti itu. Berarti yang membedakan antara Pemkap, Pemkot dengan kementerian itu bahwa mereka melaksanakan ujiannya itu menggunakan sistem CAT lagi Bu ya, sistem komputer berarti Bu ya. Hanya satu bagian yaitu CAT ya untuk jawab soal-soal. Berarti bagi teman-teman yang ikut di Pemkot dan Pemkap itu kita harus berjuang lagi melawan komputer. Sedangkan di kementerian gimana? Kita melawan apa nih Bu? Ya, melawan komputer juga ada ketika psikotes ataupun melawan kertas barangkali ya, kalau misalkan psikotesnya berupa lembaran soal, dan juga melawan ataupun menghadapi penguji orang ya. Berarti ini perbedaan antara ujian yang dilaksanakan di kementerian dan ujian yang dilaksanakan di pemerintah kota dan kabupaten. Baiklah, kita langsung fokus ya ke bagian wawancara. Bisa dong Ibu berikan kisi-kisi ataupun pemahaman kita nih bagi para peserta yang akan melaksanakan ujian wawancara, kira-kira apa-apa saja nih yang perlu dipersiapkan? Baik, untuk wawancara pihak panitia nantinya akan memberikan kisi-kisi. Yang kisi-kisi tersebut akan menjadi pedoman bagi kita agar bisa mempersiapkan diri sebaik mungkin ya. Baik, akan saya bagikan kisi-kisinya. Yang pertama itu tentang komitmen kebangsaan dan moderasi beragama. Kemudian yang kedua ini ya subbab besarnya itu. Yang kedua ada tentang ketaatan beragama dan kepribadian baik. Dan yang ketiga tentang karya, pengabdian, dan disiplin kinerja. Kemudian ketiga subbab itu tadi terbagi lagi ya teman-teman, terbagi lagi untuk kebangsaan, komitmen kebangsaan dan moderasi beragama itu tentang
komitmen kita sebagai warga negara dalam berbangsa dan bernegara, kemudian hubungan antar agama, dan selanjutnya hubungan intraagama. Untuk yang subbab kedua, ketaatan beragama dan berkepribadian baik, itu dinilai bagaimana melaksanakan ritual agama dengan taat, kemudian mampu membaca dan memahami kitab suci dengan baik, dan kemudian memiliki kepribadian dan akhlak yang baik. Dan untuk subbab yang ketiga, yaitu tentang karya, pengabdian dan disiplin serta kinerja, di situ nanti kita akan ditanyakan mengenai karya ataupun prestasi yang kita miliki, kemudian keaktifan kita di lembaga ataupun organisasi, dan yang terakhir mengenai konsep disiplin dan semangat kinerja tinggi kita, seperti itu. Jadi poin tiga yang tadi yang penting berarti komitmen berkebangsaan dan moderasi beragama, kemudian ketaatan beragama kita, dan yang terakhir tentang karya, pengabdian dan disiplin kinerja, seperti itu. Berarti yang Ibu bacakan ini peraturan pada tahun Ibu ikut CPNS ya, tahun 2019. Jadi bagi teman-teman boleh jadi peraturan ini akan sama, tapi teman-teman pastikan lagi untuk selalu mengecek situs kementerian yang mereka itu biasanya ketika akan SKB itu mereka akan memberikan kisi-kisi. Jadi teman-teman pantau terus situs-situs kementerian, insya Allah nanti mereka akan berikan kisi-kisi begitu ya. Kalau memang nanti mungkin nggak di-upload, mungkin teman-teman bisa ngulik lagi nih ke halaman-halaman sebelumnya di tahun 2019, dan pedoman ini bisa jadikan teman-teman bahan belajar gitu ya. Baiklah, mungkin kita akan langsung bertanya nih kepada teknisnya. Kalau ini kan kita kan bertanya gambaran gitu ya, gambaran apa yang harus dipelajari. Teknisnya ini gimana ini Bu ya? Karena mengingat kemarin masih pandemi, dan bisa jadi teman-teman juga mungkin masih mengadopsi sistem pandemi untuk ujian CPNS di 2021 atau 2022. Kita belum tahu ya. Dan ketika kita dihadapkan dengan ujian ini, gimana ini Bu? Kita masuk ruangan, gimana nih ceritanya nih? Ya. Jadi seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, bahwa pada seleksi kali ini kita semuanya menggunakan Zoom ya teman-teman. Jadi ketika kita sudah memasuki ruangan, kita sudah menyiapkan perangkat kita semuanya, baik itu laptop ataupun komputer dan semuanya. Dan kita menunggu setelah tersambung dengan ke room meetingnya ya, kita akan dihadapkan dengan dua penguji ya. Seingat saya kemarin itu ada dua orang penguji ya. Begitu mereka akan bertanya-tanya dengan apakah itu memberikan kasus ya yang berhubungan dengan komitmen tadi dan moderasi beragama, kemudian juga meminta kita untuk membaca Al-Qur'an ya, untuk melihat ketaatan sebagai tadi subbab ketaatan ya beragama, minta membaca Al-Qur'an, kemudian juga meminta kita untuk mempraktikkan sholat ya, karena keterbatasan karena menggunakan Zoom ya, saat praktik sholat sambil duduk seperti itu. Barangkali kalau misalnya langsung ya langsung ya praktik salatnya disediakan sajadah. Ini karena kita terbatas karena melalui Zoom ya, sambil duduk salatnya. Dan kemudian ingin saya ingatkan ataupun berbagi pada teman-teman, untuk teman-teman jadi ketika wawancara itu kita khususnya untuk yang moderasi beragama dan komitmen kebangsaan itu, kita akan lebih banyak diberikan kasus-kasus seperti itu. Diberikan misalkan kasusnya seperti ini, kira-kira bagaimana pandangan Ibu atau Bapak. Jadi kita lebih dimintai untuk memberikan tanggapan kita mengenai kasus yang diberikan tersebut. Dan tentunya tanggapan kita ya ataupun argumen kita itu ya harus sebaik mungkin ya. Kalau perlu teman-teman untuk menguatkan argumen yang teman-teman berikan itu ya, teman-teman ingat baca-baca lagi butir-butir Pancasila ya, butir-butir Pancasila. Kemudian pahami lagi isi di Undang-Undang Dasar 45, karena ya
tentunya jawaban teman-teman ketika memiliki landasan Pancasila, Undang-Undang Dasar 45 pasti akan terlihat lebih meyakinkan dan lebih bagus ya jawaban teman-teman. Jadi ya seperti itu, jadi teman-teman harus banyak membaca dan memahami juga tentunya ya seperti itu. Kita ingin tanya teknisnya aja gitu teman-teman ya. Jadi kita udah masuk ke dalam ruangan. Ya. Itu ada yang ngawas nggak, Bu? Ada pengawas yang di ruangan juga seperti itu. Pengawas atau panitia, Ibu? Pengawas atau panitia ya? Kalau pengawas kan dia mengambil nilai. Oh tidak, ini berarti panitianya ya, panitia yang membantu kita untuk menyiapkan segala macam seperti itu. Berarti ketika Ibu ujian yang Ibu persiapkan itu perangkat Ibu ya? Itu kita bawa sendiri atau gimana Ibu? Ya, bawa sendiri. Tapi memang saat itu mereka juga menyiapkan sebuah komputer. Kalau misalkan kita mau menggunakan ya silahkan. Kalau tidak mungkin lebih nyaman dengan laptop sendiri ya dipersilahkan seperti itu. Baik. Ketika kita sudah siap nih ya, kita sudah siap ujian, panitia di depan sudah memantau kita sudah masuk room wawancara, pengawas dan penguji siap untuk bertanya kepada kita. Kira-kira pertanyaan awal itu apakah kita diminta lagi Ibu untuk memperkenalkan diri? Seingat saya tidak dimintai untuk memperkenalkan diri. Tapi apa saya lupa ya? Berarti nggak ada. Silakan Ibu untuk memperkenalkan diri. Sepertinya tidak lagi. Sepertinya tidak lagi Bu ya. Baik. Tapi kembali lagi ya tergantung pengujinya. Ya barangkali ada penguji yang ya untuk mencairkan suasana disuruh perkenalkan diri. Tapi kayaknya seingat saya tidak dimintai untuk memperkenalkan diri lagi. Baik. Berikan dong Bu beberapa pertanyaan ya, karena mungkin teman-teman yang lagi menonton video ini menunggu kisi-kisi nih Bu. Kisi-kisi sudah. Contoh soal yang mungkin Ibu pernah, yang Ibu ingat-ingat gitu ya, mungkin teman-teman juga menambah literasi mereka gitu. Kira-kira apa sih yang harus mereka persiapkan? Bukan apa sih ya, jawaban apa yang harus mereka persiapkan ketika mereka dipertanyakan hal tersebut gitu. Baik. Sebenarnya udah banyak yang lupa ya. Jadi ya barangkali yang saya ingat. Jadi beberapa kasus yang diberikan itu diantaranya seperti pendirian rumah ibadah ya, pendirian rumah ibadah yang dimana mereka itu beragama berbeda dengan kita. Itu mayoritas. Kita sebagai mayoritas atau kita sebagai minoritas? Kita sebagai mayoritas, kemudian ada minoritas yang ingin mendirikan rumah ibadah. Itu bagaimana pendapat kita? Saya lupa apakah saya ditanyakan sebagai ASN menyikapi itu ataupun saya sebagai warga ya. Tentunya untuk menyikapi ini kembali lagi teman-teman harus mengingat tentang moderasi beragama ya. Untuk materi moderasi beragama jadi teman-teman bisa mendownloadnya karena Kementerian Agama sudah menyiapkan ya, sudah mengeluarkan buku saku ya. Jadi silakan teman-teman pahami, baca kembali tentang moderasi beragama itu seperti apa dan bagaimana penerapannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara seperti itu. Jadi itu teman-teman silahkan. Berarti tadi tentang mayoritas Bu ya, bahwa kita di mayoritas kemudian dipertanyakan tentang pendirian rumah ibadah bagi minoritas. Ya. Kira-kira jawaban yang masih sedikit Ibu ingat gimana Bu gambaran jawabannya ya? Ya. Seingat saya, sepertinya saya menjawab bahwa sebagai warga negara yang baik ketika ada pihak minoritas yang ingin mendirikan rumah ibadah, ya kita yang menerimanya karena mereka tentu sudah karena ada ini ya teman-teman, ada peraturan, kalau di Aceh malah ada kanunnya ya, kanun khusus yang mengatur mengenai tata cara pendirian rumah ibadah. Jadi ketika memang mereka sudah mendirikan rumah ibadah, tentunya mereka sudah melalui itu semua prosedur-prosedur, sudah memenuhi semua aturan-aturan yang berlaku di daerah tersebut. Dan kita sebagai warga negara yang baik ketika melihat itu ya kita terima, karena itu juga sebagai bentuk toleransi kita terhadap
terhadap teman-teman kita yang berbeda agama. Jadi ya teman-teman kait-kaitkan ya bahwa itu bentuk misalkan bisa teman-teman kaitkan dengan sila pertama ya, baca lagi butir-butir sila pertama. Kemudian juga kita katakan bahwa itu merupakan bentuk kebebasan beragama bagi teman-teman kita sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar pasal 29. Nah, jadi teman-teman ketika menjawab usahakan dilandaskan ataupun dikaitkan, dihubungkan dengan Pancasila, dengan Undang-Undang Dasar 45 ataupun dengan peraturan-peraturan lain agar jawaban teman-teman itu lebih kuat ya. Jadi seperti itu. Itu baru satu ya. Berarti teman-teman harus hafal ya. Kalau dipertanyakan tentang pendirian rumah ibadah, berarti teman-teman harus ngulik lagi nih syarat-syaratnya apa-apa aja. Dan kalau bisa teman-teman hafal tuh syaratnya berapa jumlah KTP yang harus dikumpulkan. Ada jumlah KTP nggak Bu ya? Iya, kalau nggak salah saya ada jumlah KTP. Jadi teman-teman cari aja peraturan tentang pendirian rumah ibadah. Ataupun kalau di Aceh ada konun tentang pendirian rumah ibadah. Jadi teman-teman baca, pahami seperti itu. Oke, berarti tadi bagian kebangsaan dan moderasi beragama seperti itu contohnya teman-teman ya. Kemudian saya ada baca ini Bu ya tentang bahwa di kebangsaan dan moderasi beragama ini kan terbagi atas 3 poin ya Bu ya. Yang pertama komitmen berbangsa dan bernegara, kemudian hubungan antar agama, kemudian sub berikutnya ada hubungan intraagama. Ini perbedaannya apa nih Bu ya, hubungan antar agama dan hubungan intraagama? Kalau hubungan antar agama berarti dengan yang berbeda agama dengan kita, antar agama, misalkan kita dengan yang non muslim seperti itu. Kalau interagama sesama kita, sesama muslim seperti itu, interagama dan antar agama. Dan yang saya ingat juga tentang pertanyaan tentang pemimpin yang non muslim yang berbeda agamanya dengan kita, bagaimana ketika ada perintah ataupun kebijakan yang dikeluarkan oleh pemimpin tersebut, bagaimana kita menyikapinya sebagai bawahannya. Jadi ya itu ya, lebih ke seperti itu. Jadi ya kita kembalikan lagi ke peraturan-peraturan karena negara kita Indonesia adalah negara hukum. Jadi semuanya sudah diatur ya sesuai dengan aturan yang berlaku. Juga termasuk bagaimana kalau ada pemilihan ya, biasanya pemilihan umum atau pemilu seperti itu, kalau ada pemimpin yang non muslim bagaimana seperti itu. Jadi pemimpin hasil akhir pemilu begitu Ibu ya? Iya kayaknya ya ada ya, saya agak lupa sepertinya seperti itu. Nah, jadi bagi teman-teman pelajari lagi bagaimana cara menjawabnya dengan tepat dan bijaksana gitu ya tentang pertanyaan tersebut. Tentang agama-agama ini menarik sebenarnya. Ada kemungkinan nggak Bu misalnya yang menguji kita tuh berbeda agama dengan kita? Barangkali bisa jadi ya, karena kita di Aceh ya, karena memang mayoritasnya muslim, barangkali yang penguji kita ya orang muslim. Kalaupun di luar Aceh barangkali bisa jadi ya seperti itu ya, untuk melihat seberapa jauh komitmen kita dan moderasi beragama yang kita miliki. Nah, jadi pelajari lagi teman-temannya bagaimana menjawab dengan bijaksana gitu ya. Dan nampak nih, oh ini seorang layak dia ini menjadi seorang ASN. Baik Ibu, kemudian kita ingin tanya lagi nih ke sub yang kedua tentang ketaatan beragama dan kepribadian baik. Jadi seperti yang Ibu bilang berarti kita disuruh sholat Ibu ya? Ya, praktik sholat, mengaji. Praktik sholat tuh dari niat atau gimana Ibu? Ya, dari niat 1 rakaat. Silahkan Ibu atau Bapak praktikkan sholat. Itu niat kan dalam hati Bu. Ya. Apa perlu kita lafazkan? Apa usoli, fardal? Ya, kita perlu lafazkan supaya terdengar ya niat yang kita bacakan, ucapkan itu betul tidak. Ketika saya tanyakan untuk sholat apa Pak? Terserah Ibu mau sholat apa. Jadi karena saya sudah menghafal kunut apa itu namanya yang sekarang ini? Oh ya, jadi Ibu Desi menghafal kunut nazilah karena berhubung dengan pandemi. Jadi beliau menambahkan kunut nazilah di doa kunut sholat subuh beliau. Ibu milih sholat subuh ya? Ya, akhirnya milih sholat subuh karena kan sudah hafal. Kapan lagi ya bisa show off, show on. Itu sholatnya kita bawa mukena Ibu? Enggak, dengan pakaian yang itu, pakaian yang kita pakaian SKB. Ya.
pakai mukena nggak pakai ya? Enggak. Menghadap kiblat nggak? Enggak, sambil duduk seperti ini. Karena kita kan ininya via Zoom. Jadi enggak gitu. bangun sambil duduk seperti itu. Oh, saya pikir harus menghadap kiblat itu kan termasuk syarat sah salat enggak ya? Ya, enggak. Oh, oke. Disuruh ngaji juga nggak, Bu? Ya, disuruh ngaji, terserah, silakan Ibu ambil Al-Qur'annya. Ibu ngaji. Saya lupa. Kayaknya tapi ada juga yang satu ayat terserah, misalnya di mana aja boleh, satu lagi ditentukan. Misalnya saya kalau nggak salah surah Al-Baqarah ayat berapa gitu. Ini minta untuk membacakannya. Ini terbalik-balik ya, harusnya selesaikan dulu. Saya ingin masih bertanya tentang sholat ini, Bu. Jadi sholat kita baca secara jahar atau secara besar begitu ya? Ya. Dari usolli sampai salam. Ya. Al-Fatihah suara lantang. Semua kalau enggak ya pengujinya nggak dengar kita mau baca apa kan. Jadi ya seperti praktik sholat anak-anak di TPA ataupun di sekolah. Sami Allah liman hamidah kita baca juga tuh Rabbana walakal hamd. Iya semua. Takbiratul ihram juga Iya semua. Oke, baru lanjut kita ke mengaji. Mengaji kita disediakan Al-Qur'an atau gimana ya? Ya, disediakan Al-Qur'an karena kebetulan Al-Qur'an yang saya bawa itu kayaknya berarti ya. Jadi ada artinya, maksudnya ada terjemahannya. Jadi diminta untuk menyiapkan karena kan ada panitia ya, jadi minta tolong ke panitianya untuk menyiapkan Al-Qur'an seperti itu yang tidak ada terjemahan. Kira-kira ada diminta untuk mengartikan nggak, Bu? Tidak, cuma diminta untuk mengaji, ya untuk membacakan ayat tersebut. Oh, oke, jadi mungkin berbeda-beda penguji, Bu ya. Iya. Mungkin ada yang minta untuk diartikan, kemudian ada juga yang enggak untuk mengartikan. Jadi selain praktik sholat dan menulis membaca Al-Quran, begitu Ibu ya? Iya. Ada disuruh tulis nggak? Ada. Tulis juga? Ada. Tulis. Oh. Tulis mulai dari ta'awuz, a'udzubillah, kemudian basmalah, dan silahkan Ibu tulis satu ayat yang Ibu bisa. Jadi saat itu karena saya saat salatnya membaca surah At-Tin ya, karena sebenarnya kita kan mau menampilkan yang panjang, tapi ya mengingat waktu terbatas, takutnya nanti tidak sempat untuk yang lain, akhirnya saya memilih membaca surah At-Tin dan kemudian juga menuliskan surah At-Tin satu ayat. Selain sholat, mengaji, menulis Al-Quran atau kitab suci bagi yang beragama berbeda dengan Islam, selain itu ada apa lagi, Bu? Ya, jadi beda-beda penguji juga beda lagi barangkali ya. Soalnya saya dengar dari teman-teman juga ada yang mengatakan bahwa mereka ketika wawancara ini ditanyakan doa sesudah sholat duha. Jadi ya teman-teman silahkan persiapkan ya mirip-miripnya, doa sesudah sholat duha, doa sesudah sholat tahajud ya. Dan juga ada bahkan yang menanyakan misalkan doa sesudah berwudu. Nah, jadi barangkali kalau teman-teman sudah terbiasa ya tidak masalah ya. Dan juga seperti tata cara sholat, ada yang diminta untuk menyebutkan apa-apa saja rukun sholat, ada yang diminta untuk menyebutkan syarat sah sholat, berbeda-beda seperti itu. Dan bahkan yang menulis tadi Al-Quran ada juga yang ditentukan, misalkan coba Anda tuliskan surah ini, ayat ini, seperti itu dibacakan surahnya, kita yang menuliskan. Jadi alhamdulillahnya bagi teman-teman yang diberikan kebebasan ya silahkan persiapkan surah apa kira-kira ataupun ayat apa yang akan dituliskan. Kalau tidak diberikan kebebasan ya kita ikuti apa yang diminta oleh penguji, seperti itu. Baik. Jadi seingat saya ya, ketika akan ujian wawancara itu, admin Panselnas Kementerian itu mewanti-wanti nih kepada setiap peserta untuk membuka kembali dokumen DRH online untuk mengupdate bagian agama begitu Ibu ya. Iya. Mungkin agar nggak berbeda nih antara penguji dan peserta. Jadi bagi teman-teman yang akan ujian, selain teman-teman mempersiapkan diri tentang bab-bab ini, teman-teman juga untuk update selalu deh di Instagram. Karena yang setahu saya yang update itu yang kuat update-nya itu di Instagram. Kepoin deh tuh bagian komen-komentarnya itu banyak seperti itu. Oke, kita lanjut Ibu. Tentang bab yang ketiga nih Bu, ya. Kita tadi sudah menjelaskan tentang moderasi, kemudian juga praktik ibadah kita sudah. Kemudian yang ketiga ini tentang karya dan pengabdian serta disiplin kerja.
karya atau prestasi ini seperti apa Ibu ya? Ya, jadi kita ditanyakan, Ibu sudah memiliki publikasi karya ilmiah berupa itu artikel atau jurnal kah atau buku kah? Jadi ditanyakan, ketika kita menjawab iya, ya jadi akan dilanjutkan pertanyaannya, apa judulnya, di mana diterbitkan, seperti itu. Saya juga termasuk yang ditanyakan dan saya sampaikan bahwa sudah memiliki artikel ini, judulnya ini, dicari tahu tuh di mana penelitiannya, siapa ininya, bagaimana ininya. Nah, jadi kalau misalnya kita lupa, ya nanti kelihatan maksudnya kita berbohong ya, padahal barangkali memang kita sudah memilikinya jurnalnya seperti itu. Jadi ya teman-teman ingat-ingat lagi. Kemudian sampai saya katakan, ini juga saya sedang menyiapkan Pak. Oh jangan yang sedang disiapkan, tapi yang memang sudah dipublikasikan seperti itu. Kalau prestasi ini bisa nggak Bu? Bahwa contoh kasus ya, saya seorang guru, saya pernah membimbing siswa saya hingga dia berprestasi menang olimpiade sekolah gitu misalnya. Itu kita sebagai guru bisa nggak kita pamer gitu, kita sampaikan bahwa saya dulu pernah mendidik siswa ini hingga dia menang gitu. Bisa. Itu juga bisa jadi salah satu prestasi kan, bahwa dengan bimbingan ya, dengan dengan membantu siswa tersebut, akhirnya siswa tersebut jadi juara. Itu kita buktinya apa itu Bu? Buktinya, kalau misalnya Ibu tadi kan ditanya nih jurnalnya apa, volume berapa, judulnya apa, diterbitkan di jurnal mana. Kalau seperti ini kayak mana buktinya? Buktinya barangkali kita sebutkan siswanya, tingkat apa dia juaranya, bagaimana ininya persiapannya, apa saja yang kita lakukan, barangkali seperti itu ya. Kalau misalnya memang pengujinya ingin tahu lebih lanjut lagi. Jadi bagi teman-teman mungkin yang memakai jawaban prestasinya itu adalah pernah mendidik siswa hingga dia menang olimpiade, mungkin teman-teman harus mempersiapkan argumen yang kuat gitu ya ketika ditanya oleh penguji begitu ya. Baiklah, lanjut gitu ya. Bahwa di pengabdian ini kita juga ditanya nih Bu tentang organisasi. Ya. Ibu ada tanya nggak tentang organisasi? Ditanyakan, Ibu aktif di organisasi apa saja selama ini? Ya, karena saya pun baru ya mengajar di sekolah sebagai tenaga honorer ya, akhirnya ya saya bilang di sekolah Pak, oh ya organisasi keguruan ya, PGRI ya ini namanya ya, atau MGMP, itulah saya juga kurang tahu ya teman-teman. Jadi ditanyakan, kemudian juga organisasi di desa seperti itu karena pernah menjadi guru TPA. Jadi seperti itu, akan ditanyakan organisasi apa, aktif di organisasi apa saja kita, seperti itu. Dan yang terakhir nih Bu, tentang disiplin kerja. Ini gimana nih pertanyaannya? Atau mungkin pertanyaan dan jawaban deh. Saya lupa, tapi saya ditanyakan nggak ya tentang disiplin kerja? Kayaknya nggak ada. Nggak ditanya ya? Kayaknya nggak. Oh, oke. Ibu Desi mungkin di skip tentang disiplin kerja, mungkin nggak ditanya ya. Tapi setahu saya teman-teman gitu ya, mereka ditanyakan ya, mereka akan dibentrokkan nih antara keluarga dan disiplin kerja. Ibu ada nggak kira-kira pertanyaan seperti itu? Nggak ditanyakan. Nggak ditanyakan ya. Ya, bisa akan diinikan ya. Misalkan ketika kita lagi ada ini, sedangkan keluarga kita sedang sakit, anak kita sedang sakit, mana yang kita dahulukan ya, gitu-gitu ya. Tapi saya ingat saya tidak ditanyakan seperti itu. Tidak. Oke teman-teman, mungkin demikian ya diskusi ringkas kita dengan Ibu Desi tentang wawancara di Kementerian Agama. Jadi bagi teman-teman menyukai video ini, mari dukung kami dengan menekan tombol like dan subscribe. Kami undur diri bersama saya Ahmad Muhajir dan juga Desi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.